Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Rija Fahrevi, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, dengan nomor induk mahasiswa 03142571-438. Pada hari ini Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMA Swasta Sri Lanka Tanjung Pura pada kelas 10.1 dengan model pembelajaran PBL. Materi yang akan saya bawakan tentang akhlak majmumah, menghindari sikap berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Ada kendala menuju kemari? Dari rumah kemari kan jauh ya kan? Ada yang dekat. Mana tahu ada kendalanya ban bocor ada? Kendala yang satu lagi apa? Nggak dikasih jajan sama orang tuanya ada? Nah, itu kendala juga ya. Baik nak, alhamdulillah karena kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, supaya mendapat berkah dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita berdoa dulu. Jadi saya mintakan kepada ketua kelas, ayo pimpin doanya nak. Siap. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya anak-anak, kali ini Bapak mau absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir teman-teman kalian? Adelia hadir? Hadir ya. Bella? Priska? Hadir ya anak. Mudah-mudahan kita doakan kalau teman kalian yang sakit semoga cepat sembuh. Kalau ada yang kemalangan kita doakan semoga berakhirlah dari hari kemalangan. Ya, baik anak-anak, supaya kita mendapat hati yang tenang, ya kan? Di dalam pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berselawat, ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Oke, udah baik. Setelah tadi kita berdoa ya kan, berselawat. Kemudian saya mau bertanya nih, ya kan?
pembelajaran pada minggu yang lalu. Ayo, materi apa? Siapa ingat? Tunjuk tangan. Siapa nama nak? Ya, tentang apa nak? Tentang Syu'abul Iman. Bagus. Ya, itu materi kita tentang Syu'abul Iman. Ya, ternyata Adam Juanda ingat ya materi kita. Kemudian saya mau tanya, ya, apa manfaat mempelajari tentang Syu'abul Iman? Siapa tahu? Ya, silakan nak. Siapa namanya? Ika Dwi Hanum. Ika Dwi Hanum. Bagus. Apa tuh manfaatnya? Satu, mendorong umat Islam untuk menyempurnakan keimanan. Mendorong umat Islam untuk menyempurnakan keimanannya. Kenapa? Ya harus didorong karena iman umat Islam ini ada naik, kadang turun. Jadi dengan mempelajari Syu'abul Iman, maka iman kita menjadi kuat. Terus satu lagi? Dua. Meyakini beramal harus ikhlas. Ya, jadi kalau ada orang yang beramal harus dibarengi dengan hati Nah, karena kalau nggak ikhlas, amal ibadahnya sia-sia. Nah, sekarang kalian coba perhatikan ini gambar pertama. Ya, boleh dimatikan nih. Siapa yang tahu? Tuh tangan aja kalau ada yang tahu. Ya, silakan. Gambar apa tuh? Harta. Oke, di sini ada harta. Ini termasuk harta. Yang lain juga masuk harta enggak? Ini apa nih? Wah, ini ya rumah. Ini? Nah, saya mau tanya lagi. Kira-kira kalau kita punya yang di depan itu, dari foto itu, apa yang kalian lakukan di dalam kehidupan sehari? Ya, ayo, siapa yang tahu? Kalau misalnya apa tadi, Adam, ya, punya uang, Adam gunakan kemana? Adam? Buat bersedekah. Jika kalian diberi Allah nikmat seperti ini, ada sebagian bagus disedekahkan katanya kan, sebagian diinvestasikan, sebagian menghambur-hamburkan alias berpoya-poya. Nah, setelah melihat foto tadi, ya kan, ada kaitan dengan materi yang akan kita bahas, yaitu perilaku atau sikap tercela. Ya, kemudian pengertian akhlak majmumah. Ayo baca. Mana? Kemudian akhlak majmumah. Akhlak majmumah adalah sifat-sifat tercela yang harus dihindari oleh setiap muslim karena dapat merusak hubungan dengan Allah dan sama manusia. Ya, jadi kalau kita sudah memiliki akhlak atau sifat majmuah ini, pasti kita banyak musuh jadinya, ya kan? Kenapa? Orang geram, wah sombong kali dia, mentang-mentang punya harta, ya kan? Kenapa sih dibenci orang sekitarnya dan kemudian dibenci Allah? Nah itu makanya kita nggak boleh bersikap majmumah, itu harus kita hindari. Boleh macam-macam akhlak majmumah, ya, yang kita sebut tadi. Ada berpoya-poya. Tahu berpoya-poya seperti apa? Berpoya-poya ini coba jelaskan apa yang disebut dengan berpoya-poya. Ya bagus, menghambur-hamburkan uang. Kemudian sum'ah. Sum'ah ini adalah menceritakan amal kebaikan kemana supaya orang tak dan harus dengar apa yang diceritakannya. Itu sudah disebut sum'ah. Kemudian ria memamerkan harta, bisa juga. Ayo, lain kata dari ria. Bagus. Tujuan pembelajaran kita ini yaitu pertama, peserta didik mampu menganalisis pengertian, dalil dan contoh perilaku berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Ya. Oke anak-anak, saya masih semangat. Ya, tadi sudah saya jelaskan ciri-cirinya, ya kan. Kemudian sedikit saya buka ulas tentang sikap akhlak majmumah. Sekarang mari sama-sama kita menyaksikan video tentang sikap majmumah. Nah, semoga dari melihat video ini kalian menambah pengetahuan ilmunya, ya kan, supaya dalam kehidupan sehari-hari ini janganlah kita buat atau kita
praktekkan sikap majemuk. Nah, dengan mempelajari di video ini, sebaiknya kita hindari. Oke, mari kita saksikan videonya. Pak, belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus. Iya sih Pak, tapi aku ingin bayar baru. Ya gak ketinggalan tren. Nah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah pakai yang ada aja. Kan Bapak ini gak asik kan? Gak sayang sama anak. Bukan gitu. Tapi kita gak boleh menjanjikan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Harus kan? Pokoknya aku gak mau tahu. Harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal lama-lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, tapi hari bro. Nih, baru aja mau unboxing. Gak usah kaget gitu. Kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Tapi kalau aku dan sama kamu. Lalu, bisakah kamu dan petir? Sungguh bangga sungguh. Banyak suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, Baba jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat poros atau suka kemubadiran, maka otomatis dia dari temanku. Kok bisa? Ya bisa kok. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat dekat kepada Tuhannya. Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu. Tenang saja kawan, aku akan setia menunggu di neraka ini. Tidak, ini semua gara-gara kamu yang buat sesuatu masa hidup. Namanya kita teman sejati, berbaru sama-sama, masuk neraka juga bersama. Astagfirullah, apa yang sudah aku perbuat? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan tidak akan menyalahkan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami, teman-teman kami yang kafir. Oke, sudah lihat videonya semua kan? Udah kita cermati videonya? Sekarang Bapak mau tanya, dari hasil video tadi, kira-kira apa yang kalian dapatkan? Ayo, boleh tunjuk tangan. Coba, apa dapat dari hasil video tadi? Hilangkan penyakit ujub di hati. Ya. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Bagus, ya. Dengan mempelajari video tadi, saya rasa kalian sudah paham. Kali ini Bapak mau membagi kalian beberapa kelompok. Kelompoknya sudah dibagi, ya kita bentuk. Nah, Bapak ingin memberikan LKPD ya kepada kalian sesuai dengan kelompok. Sini ada LKPD-nya berupa gambar yang harus kalian isi nanti. Ini kelompok 1 ya. Nah, kelompok 1 pegang, teman. Kelompok 2. Ya, siapa jadi ketua kelompok? Ayo, kelompok 3. Ayo, kelompok 4. Dan kelompok 5. Baik nak, tugas LKPD kalian sudah saya berikan kepada kalian semua sesuai dengan kelompok. Kalian perhatikan itu tugas kalian sesuai dengan gambar. Kalau kelompok 1 dia memperhatikan tentang gambar 1. Kelompok 2 memperhatikan tentang kalian analisis tuh ya. Apa kelompok 2 tentang gambar apa? Dan 3 dan 4 sampai 5 ya. Nah. Ayo. Untuk kawannya jawab ya. Perhatikan betul-betul khusus kelompoknya pada gambar yang ditentukan. Kelompok berapa kalian? 5. Perhatikan gambar 5 itu sedang apa dia? Ya. Kelompok 1 udah siap? 1, kelompok 2.
3, 4, 5. Sudah siap semua? Baiklah, kalau sudah siap dari tugasnya menganalisis foto atau gambar, saya mintakan perwakilan setiap kelompok untuk menjelaskan. Tapi nggak usah ke depan ya, berdiri di tempat aja. Yuk, siapa yang mau dulu? Kelompok mana? Kelompok 1 siap? Ya, boleh diri. Berdiri nak. Siapa yang mau apa? Mau menyampaikannya? Ya, apa kegiatan di gambar nomor 1? Seseorang yang mengambilkan uang untuk kesenangan pribadi, seperti berbelanja barang mewah dan berpesta. Ya. Dari gambar 1 yang diuraikan, dijelaskan menurut pemahaman kelompok 1 adalah tentang menghamburkan uangnya. Terus Menunjukkan perilaku menunjuk menunjukkan perilaku poya-poya hanya untuk kesenangan tanpa memikirkan kebutuhan lain. ya. Bagus ya, beri aplaus pada kelompok 1. Nah, bahwasanya di gambar 1 yang telah dipresentasikan atau dijawab oleh kelompok 1 yaitu tentang berpoya-poya menghamburkan uang untuk kesenangan di dunia. Ya, baik, yang lanjut. Kelompok 2. Ayo, siapa yang maju? Ya. Silakan. Apa yang ada di gambar kedua itu? Silahkan. Gambar pada kedua, seseorang yang menggunakan kegiatan ibadah atau sedekahnya di depan orang lain. Bagus, beri aplaus kepada kelompok 2. Ya, ini pas sekali jawabnya nih kan. Karena dari gambar aja udah jelas ya kan, udah nampak ya kan, bahwasanya dia sedang berfoto selfie, memamerkan uangnya, ya. Artinya di sini bersikap ria. Nggak boleh kita nak memamerkan uang di sosial media, ya kan, atau memamerkan segala amal ibadah kita, ya kan. Wow, kita tunjukkan amal ibadah kita. Ya, kalau sholat semana Pak? Ya sholat, tapi jangan ada di hati kita. Kita tunjukkan sholat itu supaya kita dianggap orang yang ahli ibadah. Nggak boleh. Jadi sholat aja, karena sholat merupakan kewajiban umat perintah Allah dan Rasulnya. Ya sholat ke masjid kalau laki-laki, ya kan. Tapi nggak boleh ada di hati merasa dia orang yang ahli ibadah dengan sholatnya. Nggak boleh ya. Atau sedekah gitu juga, ya kan. Bersedekah kita tunjukkan orang, aku lah orang dermawan, ya kan? Nggak boleh, dan lain sebagainya, ya. Kalau kita memiliki sifat ria itu, maka hanguslah amal ibadah kita, tiada artinya. Bagus. Sekarang kelompok 3, ya, silakan. Siapa perwakilan? Nah, ya, dari gambar nomor 3, apa yang kalian analisis? Silakan jawab. Mana tadi kuat kena? Orang yang suka menceritakan amal atau ibadahnya agar orang lain. Ya, nah itu ya. Bagus, beri aplaus kelompok 3. Kelompok 4. Apa yang kalian analisis dari foto nomor 4? Silakan. Orang yang merasa paling hebat, memamerkan kekayaan atau prestasi dan merendahkan orang lain. Ya, nah ini ya. Nomor 4 tadi tentang apa? Takabur, ya kan? Nah, jadi dia merasa, duduk nak, boleh nak. Nah, dia merasa amal dia paling bagus, ya kan? Nah, dia merasa paling pintar, paling segalanya, sehingga orang lain itu dianggapnya rendah, ya. Mengecilkan orang lain nggak boleh nak. Jadi kalau ada di hati kita seperti itu, menyepelekan orang nggak boleh ya. Nah, makanya nggak boleh bersikap takabur, ya kan? Merasa kita lebih hebat lagi, lebih pintar lagi, ya kan? Nah, oke, beri aplaus pada kelompok 4. Nah, mantap jawabannya. Nah, lanjut kelompok 5. Apa hasil yang kalian analisis dari kelompok 5 dari foto ataupun gambar yang kelima? Silakan jawab. Siapa? Ya, oke. Yang mana? Dan ingin agar nikmat itu hilang dari orang tersebut.
Ya, bagus. Jadi pelajaran ini apa saja perilaku yang tercela yang sudah kita pelajari tadi? Kita ulang. Berpoya-poya. Apalagi? Ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Berarti yang kita pelajari perilaku tercela atau sifat tercela ada 5 macam. Apa manfaat yang kita peroleh dari mempelajari sikap majmuah ini? Menjadikan kita rendah hati. Jadi beramal ibadah itu harus dengan ikhlas, ya kan? Nah, mendapat ketenangan hati. Setelah kita melihat video tadi, sudah kita jelaskan, ya kan? Manfaatnya sikap tercela itu apa, dan kita ketahui sudah sikap tercela itu apa saja. Mari kita refleksi ya. Bapak akan membagikan lembar refleksi ini tentang kegiatan pembelajaran yang sudah kita pelajari. Nah anak-anak, ke depan pada pertemuan berikutnya saya akan membuat proyek berupa poster ataupun kampanye tentang ajakan menghindari sifat tercela seperti berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Kalian bisa berkreasi menggunakan gambar atau kata-kata ya, motivasi atau kutipan yang ada di hadis. Gunanya adalah nanti kita lengketkan ke dinding supaya nanti mudah diingat atau mudah dikenang dari poster yang kalian buat ya. Anak-anak, ilmu yang hari ini kita pelajari adalah sangat penting untuk kehidupan kita. Hindarilah sifat tercela, karena sifat tercela itu merupakan sifat yang harus tidak kita miliki. Kenapa demikian? Kalau kita miliki, kita akan mendapat musuh ataupun orang lain yang menjadi benci, sehingga membuat hidup kita nggak tenang, ya kan? Maka harus kita hindari kelima sifat tercela itu, dari berpoya-poya, ria, hasad, dan dengki dan oke. Kemudian saya harapkan teruslah belajar ya. Belajar sekuat dan semampu kalian. Jadi guna apa Pak? Supaya kalian menjadi orang yang berilmu. Pandailah kita jadi orang yang berilmu, tapi berilmunya bermanfaat bagi orang lain. Sehingga kita pun nggak bisa ditokoh-tokohin orang atau dibodoh-bodohin orang. Menjadilah kita manusia yang berguna di mata manusia, juga di mata Allah. Mungkin pertemuan ini sekian saja pembelajaran kita, semoga bermanfaat dan Allah ridho. Saya doakan kalian semua menjadi orang yang sukses. Baiklah, kita manfaatkan pertemuan kita hari ini dan kita ucapkan alhamdulillah. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.